Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fakih, NIM saya 25020101039. Di sini saya akan memaparkan tentang mind mapping yang sudah saya buat dari sesi 1 sampai ke sesi 5. Nah, sebagai mahasiswa kita itu tak asing ya mendengar kata statistik dan statistika, tapi kita kadang itu sering keliru. Nah, ini yang saya jelaskan, statistika dengan huruf A di belakangnya adalah sebagai ilmunya, gampangnya, yaitu seluruh metode ilmiah mulai dari cara mengumpulkan, mengolah, dan hingga menganalisis data. Sedangkan statistik adalah datanya seperti angka inflasi, persentase, profit, ataupun grafik kepuasan pelanggan yang siap kita pakai untuk nanti sebagai acuan. Nah, bisa dibilang statistika adalah resep cara memasaknya, dan statistik adalah hidangan yang sudah jadi di atas meja. Nah, hari ini saya akan membedah nih bagaimana alurnya statistika ini membantu kita menghasilkan statistik yang akurat untuk mengelola bisnis. Nah, mari kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu pengantar statistik dan penyajian data. Di dunia bisnis kita tidak bisa nih menebak-nebak pasar. Kita perlu mengumpulkan data nyata melalui penentuan populasi dan sampel. Sebagai manajer pemasaran nih misalnya, jika kita ingin tahu kepuasan penggunaan aplikasi, ya tentu harus tahu populasinya. Populasinya adalah seluruh penggunaan aktif, sedangkan sampelnya adalah sebagian pengguna yang kita sebar melalui kuesioner. Nah, data yang berhasil dikumpulkan nantinya akan terbagi menjadi dua jenis nih. Data kualitatif, data yang berupa kategori seperti tingkat kepuasan, tidak puas dan tidak puas, atau area wilayah promosi. Sedangkan satunya data kuantitatif, data berupa angka konkret seperti nominal omset penjualan ataupun jumlah stok di gudang. Nah, tentu saja tumpukan angka mentah ini tidak akan dipahami oleh jajaran-jajaran direksi ya, atau orang awam jika tidak kita rapikan. Disinilah metode statistika berperan untuk melakukan penyajian data. Kita mengubah dari data acak menjadi bentuk yang informatif seperti tabel distribusi frekuensi, diagram datang, diagram P, atau hingga histogramnya. Visualisasi inilah yang membuat posisi bisnis kita ini mudah terbaca dalam sekali lihat. Nah, selanjutnya kita bergeser ke ukuran pemusatan dan ukuran lokasi. Ini adalah instrumen analisis operasional kita sehari-hari di perusahaan. Dalam ukuran pemusatan ini ada 3 alat utama yang digunakan. Yang pertama adalah mean, rata-rata. Nilai total ini dibagi jumlah data. Ini berguna untuk melihat rata-rata target penjualan tim dalam setiap bulannya. Namun, manajer juga harus jeli nih, harus tahu bahwa mean ini mudah terkecoh oleh angka ekstrim atau outlier. Nah, dari situ kita harus menggunakan median atau nilai tengah, nilai yang membelah data di tengah. Setelah diurutkan, median ini jauh lebih aman dari gangguan data yang terlalu ekstrim atau outlier ini. Nah, seterusnya adalah modus, nilai yang paling sering muncul di dalam setiap penjualan ya, atau operasional. Di bidang manajemen operasional dan rantai pasok, modus ini membantu kita mendeteksi varian produk apa nih yang paling sering dibeli atau yang paling laku. Lalu bagaimana sih dengan ukuran lokasi seperti kuartil, desil, persentil? Di ranah manajemen fungsinya sangat mahal ya nilainya untuk segmentasi pasar dan evaluasi kinerja. Melalui persentil ini kita bisa menyaring siapa saja tim penjualan yang masuk ke top 10, persentil ke 90 untuk diberikan bonus tahunan, atau memetakan 20% pelanggan dengan pembelanjaan tertinggi untuk dijadikan pelanggan VIP. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali menentukan hidup dan mati sebuah strategi bisnis, yaitu manajemen risiko. Melalui penyebaran data sebagai calon manajer, kita tidak boleh silau hanya dengan melihat
angka rata-rata keuntungan yang tinggi. Kita wajib mengukur konsistensi lewat range, variance, dan standar deviasi. Nah, yang pertama adalah aturan sederhananya, semakin kecil nilai standar deviasi, berarti performanya bisnis kita semakin stabil dan homogen. Sebaliknya, jika nilainya besar, artinya bisnis kita itu sedang fluktuatif, penuh resiko, dan tidak stabil. Kita juga dibekali dengan koefisiensi variasi yang memungkinkan kita membandingkan tingkat resiko antara dua proyek investasi yang berskala berbeda hingga keputusan investasi kita menjadi lebih terukur dan rasional. Sebagai pelengkap analisis risiko ini, kita melihat kemiringan Skenes dan keruncingan kurtosis. Kemiringan ini memberitahu nih kita ke arah mana, tren ini bisnisnya cenderung ke arah mana, kanan atau ke kiri, apakah punya kita berani mayoritas menembus di angka rendah ataupun tinggi. Nah, selanjutnya adalah keruncingan grafik. Nah, ini sebagai tools ini membantu kita mendeteksi apakah ada anomali atau fluktuasi yang sangat radikal dalam operasional perusahaan. Dengan memahami bentuk distribusi data ini, kita tidak akan salah memilih strategi manajemen ke depannya. Nah, untuk teman-teman sekalian, jika kita perhatikan keseluruhan mind mapping ini, alur analisis data bergerak secara dinamika, dimulai dari penarikan sampel valid, penyajian data yang rapi, analisis statistik yang tajam, hingga menghasilkan kesimpulan bisnis yang solid. Tentunya di era digital dan industri modern saat ini, penerapan statistika bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Mulai dari memantau metrik pemasaran digital, menganalisis produktivitas SDM, hingga pemanfaatan data tingkat lanjut untuk memprediksi perilaku konsumen ini ke depannya bagaimana. Sebenarnya jangan melihat sebagai sekedar rumus matematika yang menjemukkan, tapi bagaimana kita di project management ini, statistikanya adalah kompas strategi atau navigasi lah. Ini adalah alat yang mengubah data mentah menjadi wawasan berharga sehingga mudah dibaca, mudah diimplementasikan, dan memanajemenkan resiko. Nah, dari situ ini bisa membantu bisnis yang aman, cerdas, dan terukur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.